Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja, sehat selalu, dan banyak rejeki, amin. Selamat datang untuk kamu yang baru gabung ke channel aku, dan juga untuk yang udah setia baca cerita ini, terima kasih banyak. Mari kita lanjut baca lagi cerita. Terpaksa jadi pengantin pengganti kembaranku, maafkan mama yang tidak bisa mempertahankanmu, anakku. Episode 44. Semoga kamu terhibur dengan episode hari ini. Let's get the story. Pasien kehilangan banyak darah. Dan saat ini stok darah di rumah sakit sedang habis. Apa ada di antara kalian yang memiliki golongan darah B? Saya mohon, cepatlah berikan pendonoran darah untuknya. Jika terlambat sedikit saja mustahil pasien untuk bisa bertahan lebih lama lagi, terang perawat wanita tersebut. Apa? Dia kehilangan banyak darah? Tanya Dev dengan mata membola. Iya, dia kehilangan banyak darah. Sepertinya wanita ini saudari kembarnya. Apa kamu bersedia mendonorkan darahmu untuk menyelamatkan hidup kembaranmu? Tanya perawat memandang serius ke arah Alea yang terlihat seperti tak sudi. Dari mana kamu tahu kalau saya dan kembaran saya mempunyai golongan darah yang sama? Ketus Alea acuh tak acuh dan bahkan tak peduli dengan hidup Alena yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Bak, saya seorang perawat. Tentu saya tahu tentang itu. Anak kembar identik biasanya mempunyai golongan darah yang sama, dan ciri-ciri fisik yang sangat mirip, namun mereka mempunyai sidik jari yang berbeda. Beberapa anak kembar identik disebut sebagai mirror twins, karena mereka seperti refleksi kaca satu sama lain. Ayolah, Mbak, kita tidak punya banyak cukup waktu, desak perawat wanita tersebut. Dev yang merasa putus asa dan tidak tahu harus pada siapa lagi meminta bantuan, ia pun berlutut memohon kepada Alea agar bersedia menyelamatkan nyawa Alena dengan harapan yang sebesar-besarnya. Alea, aku mohon padamu, tolong selamatkan Alena. Saat ini dia sangat membutuhkan pertolonganmu. Hanya kamu yang bisa membantu dia saat ini, lirih Dev berlutut memohon pada Alea. Baik. Aku akan membantunya sesuai dengan keinginanmu, jawab Alea dengan wajah datar. Mendengar ketersediaan Alea mendonorkan darahnya untuk Alena. Dev bangkit dari berlututnya lalu memeluk Alea, hanya sekedar mengungkapkan rasa terima kasihnya, karena sudah menyelamatkan nyawa istrinya. Tapi ada satu syarat, ucap Alea dengan pelan tapi cukup terdengar jelas di telinga Dev. Pelukan erat yang memeluk dirinya perlahan mulai merenggang dari tubuh Alea. Kemudian Dev mundur satu langkah mengambil jarak dari Alea dengan tatapan tak percaya. Dalam keadaan genting seperti sekarang dia masih saja mengajukan syarat untuk menyelamatkan nyawa Alena. Haruskah kamu mengatakan itu dalam keadaan darurat seperti sekarang? Lirih Dev dengan tatapan sendu. Jika ada yang lebih menguntungkan dalam kesempatan ini, kenapa aku harus menyia-nyiakan kesempatan itu? Jawab Alea tidak menunjukkan rasa belas kasihan sedikitpun, padahal ia tahu sendiri, kalau saudari kembarnya sendiri sedang bertarung nyawa antara hidup dan mati. Mendengar ucapan Alea yang begitu menyayat hati, Dev berusaha tetap tenang meski rahangnya mengeras menahan kemarahan. Matanya mengkilap menahan air mata kesedihan saat ini. Sejenak ia memejamkan matanya dan perlahan mulai menarik napas panjang lalu ia hembuskan perlahan-lahan untuk mengesampingkan egonya. Baginya, nyawa Alena lebih penting dari apapun. Kemudian ia membuka kembali matanya menatap wajah Alea yang tidak terlihat rasa simpati sedikit pun terpancar dari wajahnya, atas musibah yang terjadi saat ini padanya. Katakanlah apa syarat yang kamu inginkan? Tanya Dev terlihat jelas keputusasaan dari raut wajahnya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Alea melukis senyum bahagia di atas penderitaan Dev dan Alena saat ini. Dengan cepat ia mengatakan apa persyaratan yang dia inginkan. Kamu harus menikah denganku dan... Apa kamu sudah tidak waras?
Bagaimana mungkin aku bisa menikahimu setelah menikah dengan Alena? Apa kamu tidak malu mengatakan hal sekejam itu padaku? Bentak Dev tak menyangka jika persyaratan yang Alia ajukan padanya sulit untuk diterima. Eits, tunggu dulu. Tenanglah, jangan langsung memotong pembicaraan yang belum selesai, itu tidak sopan tahu. Jika kamu ingin istri tercinta kamu itu selamat di dalam ruangan IGD yang saat ini tidak tahu apakah dia keluar dengan selamat atau tidak. Kamu harus menikah denganku, dan aku tidak ingin jadi istri kedua. Aku ingin jadi pertama dan terakhir sebagai istrimu yang baru. Ayolah, Dev. Ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Kamu hanya cukup mengatakan, iya, setelah itu ceraikan dia, dan menikahlah denganku. Bukankah selama ini kamu ingin menikahi aku? Mungkin inilah saat yang tepat untuk kita menyatukan cinta yang sempat hilang di antara kita. Celoteh Alia tanpa perasaan membuat Dev seperti buah si malakama. Kenapa kamu tidak punya hati sama sekali di saat kembaranmu bertarung melawan maut, tapi kamu malah mengambil kesempatan atas musibah yang ia hadapi sekarang? Apa tidak ada rasa simpati sedikit saja di hatimu untuknya? Lirih Dev kehabisan kata-kata untuk berdebat dengan Alia. Cukup, Dev. Aku sudah bosan jika terus-terusan mendengar ocehanmu yang selalu membandingkan aku dengan Alena. Aku tidak menyukai dia sejak dia merebut kebahagiaanku bersama kamu. Aku sangat membenci dia karena sudah mempunyai wajah yang serupa denganku. Aku benci semua hal yang bersangkutan dengan dirinya. Aku benci. Apa kau mengerti perasaanku? Dari awal kamu adalah milikku. Aku yang lebih dulu menempati hatimu. Tapi dia, dengan seenaknya dia merebut kamu dari hidupku. Dan sekarang, aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Kamu harus kembali lagi padaku, meski dengan cara apapun. Kamu milikku, aku tidak akan pernah merelakanmu hidup bahagia dengannya, sementara aku menderita menyaksikan kemesraan kalian setiap harinya. Sudah cukup, itu tidak akan pernah terjadi lagi saat kamu menjadi milikku. Keputusan ada di tanganmu. Tentunya kamu sudah mendengar jelas apa yang dikatakan perawat itu barusan. Jika Alena tidak diselamatkan tepat waktu maka dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, alias mati. Sergah Alia dengan mata melotot memperlihatkan wajah kotornya penuh dengan emosi. Keputusan yang begitu berat untuk diputuskan tidak tahu harus bagaimana lagi. Dev terduduk lemas di bangku lorong rumah sakit semakin dilema. Haruskah dia melepaskan Alena untuk selamanya dalam hidupnya padahal kisah cinta di antara mereka baru saja dimulai beberapa hari yang lalu. Lalu bagaimana dengan janji yang sudah mereka sepakati bersama, yang tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain walau apapun yang terjadi? Tapi, jika dia tidak menerima tawaran Alia secepatnya, maka dia tidak akan pernah melihat Alena di dunia ini lagi. Mampukah ia bertahan menjalani hidup tanpa Alena? Baiklah, dengan diam seperti ini aku tahu apa keputusan yang sudah kamu buat. Maka aku tidak punya kepentingan untuk tinggal lebih lama lagi di sini. Ketus Alia berniat pergi meninggalkan Dev yang begitu putus asa dan berharap semoga Alena pergi untuk selama-lamanya, maka dia punya kesempatan besar untuk lebih leluasa mendekati Dev. Tunggu. Cegah Dev bangkit dari tempat duduknya menoleh ke arah Alia yang baru satu langkah melangkahkan kakinya untuk pergi. Mendengar Dev yang mencegahnya untuk tidak pergi, membuat Alia merasa ada kupu-kupu yang sedang berterbangan dan menari-nari di atas kepalanya. Secepat kilat ia memutar balik arah badannya menoleh ke arah Dev dengan memancarkan senyuman yang menurutnya sangat manis lalu berkata dengan manja, "Iya. Ada apa, Dev?" Sulit rasanya untuk menerima syarat yang Alia ajukan padanya. Namun, dia juga tidak punya pilihan lain untuk bisa menyelamatkan nyawa Alena. Bibir terkatup seakan sulit untuk dibuka membuatnya terpaksa harus menerima syarat yang Alia ajukan dan memaksanya harus menerima syarat itu sekarang juga. Dan tidak memberinya waktu untuk berpikir walau hanya sekejap. Katakan,
Apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan padaku? Desak Alea sudah tidak sabar mendengar Dev menerima persyaratan yang ia ajukan barusan. Aku, Tri. Tunggu. Jangan terima syarat yang ia ajukan. Suara serak-serak basah tiba-tiba memotong pembicaraan mereka. Alea dan Dev merasa kebingungan dari mana asal suara itu. Secara bersamaan mereka menoleh ke samping kiri dan melihat seorang pria berbadan atletis, tampan dan tinggi berjalan ke arah mereka sembari melayangkan senyuman ke arah Dev yang bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Kamu tidak harus menerima tawaran wanita ini. Apa kamu akan mengorbankan pernikahanmu dan menyakiti perasaan wanita yang begitu tulus mencintaimu hanya karena persyaratan tidak masuk akal yang ia ajukan? Ucapnya santai bersimpati dengan keputusasaan dari sorotan mata Dev saat ini. Memangnya apa urusannya dengan kamu? Jangan ikut campur dengan urusan keluarga kami, bentak Alea dengan napas turun naik. Satu langkah lagi rencananya mendapatkan Dev kembali seutuhnya akan terlaksana, namun pria yang tidak dikenal menghancurkan semua kerja kerasnya. Oh, maaf, karena aku lupa memperkenalkan diriku sebelumnya pada kalian. Aku Carlos, sempat beberapa kali bertemu dengan Alena. Baru saja kamu mengatakan bahwa kalian keluarga. Hah? Apa manusia kejam tanpa perasaan sepertimu pantas disebut keluarga? Seru Carlos tersenyum sinis mengeritkan wajahnya membuat Alea tidak dapat berkata-kata lagi. Carlos. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Sambung Dev menatap lekat wajah Carlos dan memutar otak untuk mengingat-ingat namanya. Apa Anda sudah memutuskan untuk memberikan donor darah dengan kembaranmu? Tanya perawat wanita tadi yang berdiri di ambang pintu IGD dengan wajah terlihat semakin panik. Cepatlah. Keadaan pasien semakin kritis. Jika kita terlambat sedikit saja. Maafkan kami yang tidak bisa menyelamatkan nyawanya, lirih perawat wanita tertunduk lemas. Jangan khawatir. Aku yang akan mendonorkan darah untuk istrimu. Kamu tidak harus mengorbankan rumah tanggamu demi wanita yang tidak punya hati ini, ucap Carlos tersenyum tulus lalu menghampiri perawat yang berdiri di pintu IGD. Apa Anda? Tanya perawat itu mengeritkan dahinya. Iya, saya yang akan mendonorkan darah untuknya. Jangan khawatir, saya memiliki pola hidup yang sehat, jawab Carlos meyakinkan perawat di hadapannya agar tidak melakukan tes kesehatan lagi dalam keadaan darurat seperti ini. Tapi, bukankah wanita itu saudari kembarnya dan akan lebih bagus jika dia yang mendonorkan darahnya karena mereka punya kontak batin yang sangat kuat? Tanya perawat itu masih saja banyak tanya. Jangan pedulikan dia, karena wanita itu terkena penyakit kelamin. Bukankah begitu? Ledek Carlos ke arah Alea yang membuatnya semakin naik darah mendengar perkataan Carlos, karena berani-beraninya menyebarkan berita palsu tentang dirinya. Oh, benarkah? Jika begitu masuklah ke dalam sekarang juga. Kita tidak punya banyak waktu lagi, perintah perawat lalu menutup kembali pintunya setelah Carlos melangkahkan kaki masuk ke ruangan IGD. Kurang ajar. Siapa pria itu sebenarnya? Kenapa dia datang saat satu langkah lagi aku hampir mencapai tujuanku? Sudah 2 kali aku melihat dia menyelamatkan Alena dalam kesulitan. Ini tidak adil. Aku tidak bisa biarkan dia terus menyelamatkan Alena terus-menerus. Aku akan beri dia pelajaran nantinya, gerutu Alea dengan sorotan mata tajam tanpa berkedip memandang pintu IGD yang tertutup rapat. Sebaiknya kamu pergi dari sini sebelum aku hilang kendali terhadap dirimu. Geram Dev menyalakan api kemarahan di hadapan Alea. Sudah cukup selama ini dia bersikap lunak dan masih memikirkan Alea yang pernah hadir sebagai wanita terindah dalam hidupnya. Dev, jangan anggap serius dengan apa yang baru saja aku katakan. Sebenarnya aku tidak benar-benar serius dengan ucapanku. Bagaimana mungkin sekejam itu aku memisahkan kalian berdua dengan cara licik seperti tadi? Alena itu kembaranku, dan satu-satunya saudara yang aku punya. Kamu tenang saja,
Aku akan tetap menunggu di sini untuk berjaga-jaga. Jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan donor darah lagi, dengan senang hati aku akan memberikan darahku padanya tanpa pamrih. Aku serius dengan apa yang baru saja aku katakan. Kamu bisa membuktikannya sendiri nantinya. Lirih Alea berpura-pura menangis terseduh-seduh. Terserah padamu, ketus Dev mengambil jarak tempat duduk dari Alea dan tidak berniat berdekatan tempat duduk dengannya. Sial, aku hilang kesempatan untuk bisa dekat dengan Dev. Andai saja pria bajingan bernama Carlos itu tidak hadir di tengah-tengah pembicaraan kami, pasti aku sudah bisa mengendalikan Dev saat ini. Gerutu Alea duduk di pojok bangku rumah sakit dan melihat Dev menjauhinya dan memilih duduk di dekat pintu IGD. Carlos yang kini terbaring telentang di atas ranjang rumah sakit tepat di samping Alena, dengan selang infus yang dihubungkan untuk menyalurkan darah yang ia donorkan untuk Alena. Perlahan darah segar berwarna merah mengalir melalui selang bening kecil ke dalam infusnya. Carlos tidak bisa berhenti memandangi Alena terbaring lemah di sampingnya dengan wajah pucat dan goresan luka di beberapa bagian tubuhnya. Wanita galak, bangunlah. Kamu terlihat jelek dengan wajah pucat seperti itu. Kamu tahu, entah apa alasanku membantumu sampai harus berkorban seperti ini. Jujur, aku sedikit kecewa saat mengetahui ternyata kamu sudah memiliki pasangan hidup. Aku sangat malu karena berharap terlalu banyak tentang hubungan kita ke depannya. Saat ini aku ingin menertawakan diriku karena telah mencintai istri orang. Wanita yang tidak akan pernah bisa aku miliki dalam hidupku. Kamu tidak perlu khawatir ataupun sungkan bagaimana perasaanku padamu saat ini. Aku pria dewasa dan cukup kuat dalam menghadapi setiap masalah. Hari-hariku sudah kebal dengan masalah yang tiada habisnya menghampiri hidupku. Aku berharap setelah ini kamu bisa kembali dengan selamat. Lihatlah di luar, suamimu sangat bersedih dan putus asa ketika mendengar kamu kritis. Kamu harus kuat untuk bisa melawan semua rasa sakitmu. Kembalilah padanya. Jangan pernah menyia-nyiakan pria yang begitu tulus mencintaimu seperti dia, gumam Carlos tanpa sadar dari sudut matanya mengalir air yang sangat dia benci setiap kali jatuh membasahi pipinya. Sadarlah, Carlos. Mencintai tidak harus memiliki, mencintai adalah memberi tanpa berharap untuk diberi kembali. Cukup dengan melihatnya tersenyum, aku sudah sangat bahagia. Meski cinta tidak harus memiliki, biarlah ku nikmati dirinya di dalam mimpi walau mungkin aku tahu aku tidak pantas membawanya ke dalam mimpiku. Biarlah aku mencintainya dengan caraku sendiri. Setelah terlalu banyak berkata-kata dalam hati, tiba-tiba Carlos merasa kantuk yang menyerangnya dan membuat ia tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Lama Dev menunggu kabar dari dokter tentang keadaan Alena. Rasa gelisah takut berlebihan yang ia rasakan saat ini sangat menyiksa. Duduk di bangku berdiam diri tidak melakukan apa-apa, membuatnya semakin tak tenang. Jalan mondar-mandir ke sana kemari juga membuatnya semakin frustasi. Semua yang ia lakukan saat ini semuanya serba salah. Saat membelakangi pintu IGD matanya tertuju dengan pasangan suami istri separuh umur berjalan tergesa-gesa dengan wajah yang sama paniknya dengannya berjalan ke arahnya. Dev, bagaimana keadaan Alena? Siapa yang sudah berani melakukan ini padanya? Tanya Lara tidak dapat membendung air matanya lagi setelah mendapat kabar penusukan Alena dari sambungan telepon. Entahlah, Ma. Dev juga belum tahu bagaimana kondisi Alena di dalam sana. Sampai sekarang dokter belum memberi kabar apapun tentangnya. Polisi mengatakan pekerja di toko bunganya yang sudah melakukan ini padanya. Tapi apa masalah yang sudah terjadi di antara mereka sehingga menyebabkan pertikaian seperti ini? Baru hari pertama Alena membuka toko bunganya dan mustahil rasanya, jika mereka sampai berdebat yang berakibat fatal. Lirih Dev menyapu kasar mukanya lalu duduk kembali ke bangkunya. Apa mungkinkah, Lily? Tebak Bagas yang sudah mendengar kabar jika Lily melarikan diri dari sel tahanan.
Mendengar kabar itu membuat Alea tidak terima dan tidak tinggal diam saat Bagas menyangkut pautkan kejadian ini dengan mamanya. Dengan penuh emosi dan kemarahan ia bangkit dari tempat duduknya dan langsung menyergah Bagas. "Apa maksudnya, Om? Tolong jaga ucapan Anda saat menceritakan kejelekan mama saya," sergah Alea dengan wajah merah padam mata menyala. "Alea, kamu di sini. Tapi apa yang saya katakan sesuai fakta. Apa kamu tidak tahu jika mama kamu melarikan diri dari rumah sakit setelah menganiaya perawat? Dia pun melakukan penyamaran untuk bisa keluar dari penjagaan ketat polisi yang bertugas waktu itu menjaganya. Sekarang poster wajahnya ada di mana-mana. Dia sekarang menjadi buronan besar-besaran," terang Bagas yang tidak mau kalah debat dengan Alea dan pada kenyataannya apa yang dia katakan memang sesuai dengan fakta. Alea kehabisan kata-kata untuk membantah apa yang telah diucapkan Bagas padanya. Wajah panik tidak bisa ia sembunyikan lagi. Dia juga tahu kalau saat ini memang benar mamanya sudah melarikan diri dari sel tahanan dan bersembunyi di suatu tempat. Apa? Jadi Tante Lili melarikan diri dari sel tahanan. Mengapa itu bisa terjadi? Jadi itu artinya nyawa Alena kini dalam bahaya. Sontak Dev terperanjat bangkit dari tempat duduknya dengan mata membola tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Hah? Ada apa dengan semua orang di sini?" ketus Alea menyembunyikan rasa gugupnya. "Alea, apa kamu yakin tidak pernah mendapatkan panggilan telepon dari mama kamu? Kamu satu-satunya orang terdekat yang ia punya saat ini," jawab Alea. "Kamu harus bisa membantu polisi untuk menangkap mama kamu," desak Dev langsung menebak tanpa basa-basi. "Maksud kamu apa?" Aku tidak pernah berkomunikasi dengan dia." "Jangan bicara sembarangan kamu," bantah Alea tidak bisa menyembunyikan rasa paniknya namun ia tetap bersikap untuk tetap tenang. "Ponsel. Berikan ponselmu padaku agar aku bisa melihat apa benar kamu tidak berhubungan sama sekali dengan mama kamu," pinta Dev berusaha merampas ponsel milik Alea dari genggaman tangannya. "Apa-apaan ini, Dev? Kamu tidak berhak menyentuh barang pribadiku tanpa seizinku." Segala cara Alea lakukan untuk bisa menghindari tangan Dev yang berusaha merampas ponsel miliknya dari genggaman tangannya. Jika sampai ponselnya jatuh ke genggaman tangan Dev, maka berakhirlah sudah hidupnya. Ceklek. Aksi rebut-merebut Dev terhenti saat mendengar pintu yang berjam-jam dia tungguin untuk segera terbuka akhirnya terbuka juga. Seketika ia menoleh ke belakang dan melihat dokter yang menangani Alena keluar dengan wajah berseri-seri tapi secepat kilat berubah menjadi murung kembali. Perasaan campur aduk mulai kembali menghantuinya. Dengan kasar ia mendorong tubuh Alea menjauh darinya dan berjalan cepat menghampiri dokter yang berada di depan pintu IGD. Dokter, bagaimana keadaan istri saya di dalam? Apa dia baik-baik saja?" Suara bergetar menahan takut terdengar jelas dari bibirnya Dev. "Syukurlah, keadaannya sekarang baik-baik saja setelah melewati proses panjang. Lukanya cukup parah. Ada 5 tusukan di bagian tubuhnya. Keajaiban datang menghampirinya dan membuatnya mampu bertahan melawan maut." Tapi, ucapan sang dokter terhenti begitu saja. "Tapi apa, Dok? Apa yang terjadi dengannya?" tanya Dev dengan ketakutan mendalam. "Kami tidak bisa menyelamatkan janin dalam kandungannya. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi takdir berkata lain," jawab sang dokter mengembuskan napas kasar memasang raut wajah sedih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama dapat pemberitahuan saat aku update ceritanya. Dan pastinya buat aku lebih semangat buat update video banyak-banyak, karena dukungan kamu yang sangat berarti untuk aku. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini, jangan ragu buat beritahu aku dari komentar ya teman-teman semuanya. Oh iya, kalian udah tahu belum? Kalau aku update cerita terbaru yang berjudul
Please love me honey, jangan lupa juga mampir buat baca ceritanya yang pastinya bikin baper, bukan lapar. Linknya ada di bawah kolom deskripsi.